Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat Al-Quran surat As-Saff atau surat yang ke-61 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق Allahul Azim. Judul ceramah kita kali ini adalah Eli Eli lama sabachthani. Kitab Matius pasal 27 ayat 46, bahwa Nabi Isa berdoa kepada Allah, Eli Eli lama sabachthani, oh Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Nah, apakah ini ucapan Nabi Isa? Orang mengatakan maksudnya orang-orang yang ahli dalam ilmu perbandingan agama, itu adalah ucapan dari Yudas Iskariot. Kalau ucapan Nabi Isa tidak mungkin Eli Eli lama sabachthani, tapi mungkin dia mengatakan, oh Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku Bapa? Karena Nabi Isa tidak pernah memanggil Allah itu sebagai Eli, sebagai Allah, tapi dia manggil sebagai Bapa. Nah, bagaimanapun itu sudah tercantum di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 46. Nah, hubungannya dengan ayat yang pertama saya baca tadi, surat As-Saff ayat 6. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, "Hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian Bani Israel. Aku membenarkan ajaran nabi-nabi terdahulu, kitab-kitab terdahulu, yakni kitab Nabi Musa. Aku membenarkannya. Dan aku membenarkan juga nanti setelahku akan datang nabi lain, namanya Ahmad atau Muhammad. Akan tetapi ketika nabi yang baru itu datang, orang-orang menyangka dia adalah membuat sihir atau tukang sihir." Pertanyaannya, mengapa orang menyangka Nabi Muhammad itu sebagai tukang sihir? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran, semua orang tersihir dibuatnya, terpukau dibuatnya. Apalagi pada waktu itu orang-orang Arab bangga dengan syair-syairnya yang dipertandingkan di Zulmajas dan Pasar Ukas. Bangga. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak bangga lagi dengan syair itu, karena syair-syair itu kalah dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran, membuat mereka tercengang. Nah, disangkanya Nabi Muhammad itu membawa mantra-mantra sihir. Nah, sehingga mereka mengatakan, haza sihrum mubin, ini adalah sihir yang nyata. Saking terpesonanya mereka membacakan ayat Al-Quran, mendengarkan ayat Al-Quran, mereka menyangka itu adalah merupakan ucapan mantra tukang sihir. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada Nabi Isa alaihi salam telah menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad. Disebutkan di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16 bahwa Nabi Isa alaihi salam mengatakan, "Hei murid-muridku, sebentar lagi aku akan pergi meninggalkan kalian. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Tapi walaupun kita akan berpisah,
sebentar lagi kalian tidak akan melihatku. Kalian jangan cemas. Nanti setelah aku tiada akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Ciri-cirinya, pertama, dia menghormati aku, kata Nabi Isa, dan menghormati bundaku Siti Maryam atau Bunda Maria. Ternyata benar, Nabi Muhammad SAW sangat menghormati Nabi Isa, sangat menghormati Siti Maryam atau Bunda Maria. Nah, ciri-ciri Nabi yang datang itu, roh kebenaran itu, kata Nabi Isa, pertama dia memuliakan aku, memuliakan ibuku, dan kemudian dia tidak bisa terkena ilmu guna-guna dan tidak mati diracun, dan dia apa yang diucapkan benar adanya. Kenapa demikian? Karena Allah menaruh firman di dalam mulutnya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu memuliakan Nabi Isa sebagai Rasul yang lebih terdahulu darinya. Beda waktunya 571 tahun. Nah, kemudian Nabi Musa juga ada menyebutkan di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Dalam kitab Ulangan itu dikatakan, "Hei Musa, nanti pada akhir zaman akan diutus seorang nabi yang serupa dengan engkau." Apa serupanya Nabi Musa dengan nabi terakhir itu? Dia bertemu dengan Allah, bertatapan muka. Kemudian Allah menaruh firman juga di dalam mulutnya, dan kemudian dia adalah pembawa kebenaran. Nah, kata kuncinya adalah Nabi akhir zaman itu katanya serupa dengan engkau, bukan dari Bani Israel, tapi di antara orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Siapakah orang yang bersaudara dengan Bani Israel itu? Adalah Bani Ismail. Siapa itu Bani Ismail? Orang Arab. Nah, keturunan Bani Ismail itulah orang Arab, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kakeknya Nabi Muhammad ini adalah Abraham atau Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim ini mempunyai 2 istri. Sebetulnya 4 istri yang ada Ketura, tapi dalam kisah ini 2 istri saja dulu kita terangkan, yakni Sarah atau Sarai, satu lagi Hagar atau Siti Hajar. Nah, karena Sarai atau Sarah ini sudah tua, tidak punya anak, maka Siti Sarah menyarankanlah kepada Nabi Ibrahim supaya menikahi Siti Hajar, lalu dinikahi dengan baik. Nah, pertanyaannya, betulkah Siti Hajar ini pembantu Sarah? Betul. Betulkah Siti Hajar ini budak hamba saya Siti Sarah? Tidak. Nabi Siti Hajar ini bukanlah budak, tetapi dia memang membantu. Dia anak raja sebetulnya. Akibat peperangan dia menjadi orang yang tidak terpandang lagi, padahal dia adalah keturunan raja-raja di Mesir. Nah, jadi menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, melahirkan Nabi Ismail. Nah, perbedaan umur Nabi Ismail dengan Nabi Ishak adalah 13 tahun. Jadi Siti Sarah ini walaupun sudah tua, tapi karena dia mengizinkan suaminya menikah satu lagi, Allah berikan penghargaan kepada dia mempunyai anak walaupun usianya sudah tua. Maka lahirlah anaknya, membuat orang jadi tercengang. Wanita tua bisa melahirkan anak. Saking tercengangnya dinamakan Izak atau Ishak. Ishak itu artinya tercengang, sangat mencengangkan. Nah, jadi Bapak diminta hormat, jadi keturunan Ishak inilah yang disebut dengan Israel. Keturunan dari anak
anak Siti Hajar disebut keturunan Ismail, keturunan Siti Sarah disebut keturunan Israel. Jadi Israel dan Ismail ini adalah dari antara orang yang bersaudara. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir tidak dari kalangan Bani Israel, tapi di kalangan Bani Ismail. Ternyata lebih besar, lebih banyak keturunannya dari keturunan Ismail dibandingkan dengan Israel. Bani Ismail ini menurunkan 17 negara di Arab, sedangkan Bani Israel hanya satu negara, Israel, yang berdampingan juga dengan negara Arab. Nah, itulah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana takdir iblis yang tersingkir dari surga karena kehadiran Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana Yahudi tersingkir di Timur Tengah dengan kehadiran Arab, tapi sebetulnya tidak tersingkir, bersaudara. Cuma kalau ada di antara orang Yahudi tadi yang rakus dan radikal, nah mereka menimbulkan permusuhan. Begitu juga di kalangan orang Arab ada juga yang radikalnya. Nah, itu yang menimbulkan permusuhan. Sedangkan orang yang baik-baik, rabai-rabai di kalangan Yahudi, ya mereka aman tentram. Begitu juga ulama-ulama di kalangan Bani Ismail, orang Arab, mereka hidupnya tentram dan baik, saling menolong, saling ta'awun. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada ayat Al-Qur'anil Karim, surat As-Saff ayat 6. Ingatlah ketika Allah berfirman, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun berkata, wa iz qala Isa ibnu Maryam. Ingatlah ketika Isa anak Maryam mengatakan, aku adalah Rasulullah, diutus kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ya ilaikum. Hei orang-orang Israel, aku adalah utusan Allah kepadamu. Musaddiqan lima baina yadayya. Aku membenarkan ajaran nabi-nabi terdahulu sebelum aku. Dan aku membenarkan juga nabi-nabi lain setelahku. Nabi lain itu namanya Ahmad atau Muhammad. Akan tetapi ketika dia datang nanti, orang menyangka dia adalah pembawa sihir yang nyata. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan ini banyak ujiannya, banyak liku-liku yang dihadapi. Ya begitulah, baik orang Yahudi dengan kecerdasannya, banyak pula liku-liku ujian yang dihadapi. Orang Arab dengan kekayaannya yang melimpah, banyak pula lah ujiannya. Yang pasti bahwa setiap manusia, setiap kelompok, setiap negara ada ujiannya masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang terserah kepada kita mau beriman atau tidak. Terserah kepada kita bagaimana kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Indonesia juga terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, mayoritas umat Islam. Lain pula ujiannya, masing-masing ada ujian. Orang Amerika pun ada pula ujian tersendiri. Jangan disangka Amerika pintar, makmur, kaya raya, tidak ada ujiannya, tidak ada kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Ada juga, semuanya ada. Orang kaya mah diuji melalui kekayaannya, orang miskin diuji melalui kemiskinannya, orang pintar diuji melalui kepintarannya. Tapi ingat hadis Nabi mengatakan, innal baliyata lam tu'ti mu'min lituhlikahu wa innama atatshu litakhtabirahu. Artinya sesungguhnya ujian-ujian itu diberikan seakan-akan bencana, bala yang datang itu sebetulnya ujian dari Allah, bukanlah untuk membinasakan orang-orang mukmin, tetapi adalah litakhtabirahu, untuk memperkuatkan imannya. Nah, jadi ujian-ujian itu memperkuat iman kita. Bisakah mengelak? Tidak bisa. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalanilah takdir itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian,
dalam perjalanan ini kita telah isi dengan membaca ayat Al-Quran dan pemahaman. Ada juga dari kitab Al-Quran, Taurat, Injil. Ya, kita pelajari. Itu adalah niat baik kita untuk mempelajari ya ajaran dari para nabi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, sekarang sudah sampai ke Pasar Pusat Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesawat tempat tengah macam tak berjalan. Jalan. Laju, cuma deknya lurus menghadap bawah. Pas mengikut jalan Sudirman kan. Seakan-akannya ini ada kakeknya atau ada? Iya, ada ke bandara. Bandara mana belakang Wak? Iya, pas benar belakang Wak. Ada ke belakang Wak. Nah, tengok. Maju tu orang dengan roket kan. Nah. Seakan-akan tak berjalan Ya, jadi pesawat seakan-akan tidak berjalan. Perjalannya kencang sekali. Ya. Ada jalan dulu. Ibu saudara sekalian, jalanlah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Lagi di pasar pusat Pekanbaru, Riau, Indonesia. Di mana kita berhenti? Ini di mana Pak beli utang? Dekat pasar tu mana? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa tu? Rahmanirrahim. Sekolah lah ya. Ya, sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sitin ko ya. Abang aku ingat. Okeylah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar.